Saya tambahkan. Tapi sebelumnya saya minum kopi dulu. Jangan terlalu serius, nanti sakit kepala. Botriknya habis, sudah malam, apoteknya ada. Nikmat sangat. Nah, jadi teman-teman saudaraku yang dirahmati oleh Allah dimanapun antum berada, kalian boleh meminta kepada mereka ketika ada satu makam-makam Habib yang ada di abad-abad lampau, ya, yang dialidruskan, termasuk kalau di Kalimantan kalau nggak salah itu Datuk Rampayan, ya, itu kan dialidruskan kan. Nah, kemudian Robito sekarang malah membatalkan, ya. Coba cek, ya, ketika mereka menetapkan bahwa makam itu bermarga Balfaqih, bermarga Al-Idrus, bermarga As-Saqaf, bermarga Al-Haddad, Al-Habsyi dan lain sebagainya, Ba'alawi, tolong minta sama mereka data manuskrip bahwa benar sahibu hadal makam itu bersambung dengan Ba'alawi. Pasti tidak ada. Kenapa saya bilang? Karena nasab mereka, umudun nasab kitab nasab mereka, 3 pokok dari kitab nasab mereka, itu dibuat di abad ke-13-14. Artinya 1320 Hijri sampai sekarang. Di antaranya Syamsul Zahirah, ya, terus Khidmatul Asyirah, terus Syajaratul Kubra. Jadi semua kitab-kitab itu tidak ada referensi ke atasnya. Jadi ketika mereka menukil daripada Jarur Abdul Malik, ya kan, dari Amul Fakih Mukaddam ke bawah terus semua itu, ketika kita minta referensi dari mana data itu maujud, mereka selalu bilang berdasarkan pendengaran kakek moyang kami. Gitu loh. Tidak ada data satupun. Tanya sama mereka. Coba tanya sama mereka. Tunjukkan kitab nasab Bani Ba'alawi yang dituliskan di abad 700 Hijri. Maaf, maujud. Tidak ada. Jelas ya? Jelas. Jadi untuk memverifikasi makam palsu, minta sama mereka yang sudah menetapkan makam-makam di Nusantara ini yang abad 18 Masehi dimulai, atau abad 17 Masehi, atau abad 15 Masehi, minta sama mereka data manuskripnya. Pasti nggak ada. Tafadhal Maskurah, silakan teliti. Nanti saya sudah coba mempelajari Tuan Guru masalah yang di Priuk itu, ya. Menurut sementara, apa benar apa sama dengan Kiai Syarif yang sudah menelitinya, yang di situ itu, yang di Priuk itu yang disebut Batang atau Al-Idrus. Nah, itu ternyata muridnya Said Husin Al-Idrus yang ada di Kalimantan. Itu muridnya. Lalu diba'alawikan oleh Utsman bin Yahya di masa kolonial Belanda. Nah, itu data itu didapatkan, informasi yang saya dapat daripada penulisan yang diteliti oleh orang Kalimantan. Nah, jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah, minta coba manuskripnya. Ketika Luar Batang ditetapkan Al-Idrus, Priok ditetapkan sebagai apa? Al-Haddad, ya? Al-Haddad, Hasan Al-Haddad. Nah, coba minta manuskripnya, nggak ada. Minta manuskripnya, catatannya mana? Kok orang ini tahu-tahu jadi Al-Haddad? Mana catatan? Karena apa? Pengalaman dari abad 9, mereka tidak punya data untuk menyebutkan makam kakeknya Ahmad bin Isa. Sementara di dalam kitab-kitab lampau, Ahmad bin Isa disepakati, ya, lahir di Basrah. Disepakati Ahlul Basrah. Bahkan Ubaidillah dalam catatan mereka lahir di Basrah. Oke ya, jelas ya. Nah, dalam catatan tersebut tidak ada informasi bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Sementara di dalam kitab tua, Ahmad bin Isa bertemu dengan Abil Hasan Al-Askari. Di mana Abil Hasan Al-Askari wafat 260 Hijri, kurang lebih.
Lalu 260 Hijri wafat Abil Hasan Al-Askari, bertemu dengan Ahmad bin Isa Al-Alawi. Iya enggak? Sementara dalam catatan Mbak Alawi, Ahmad bin Isa lahir 260. Paling tua tuh. Data paling tua mereka. Ada data yang lain 290. Ya kan? Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kalau 260 baru lahir, macam mana orang baru lahir bisa berjumpa berkalam-kalam dengan orang yang wafat 260? Ya. Gimana? Kita berpikir. Artinya pertemuan Said Ahmad bin Isa Al-Alawi dengan Abil Hasan Al-Askari itu tentunya sebelum wafat Abil Hasan Al-Askari yang wafat 260. Berarti sekitar 250 Hijri atau 240 Hijri, itu makulah. Ya. Nah, di 240 Hijri berarti antara Said Ahmad bin Isa dengan Abil Hasan 20. Al-Askari tentu bukan anak baru lahir. Ya, 20 tahun. Ya, tentu orang yang sedewasa. 20 tahun. Ya kan? Taruhlah 20 tahun. Ya kan? Anunya, masanya. Maka oleh sebab itu, kalau ini sudah, datanya sudah akurat, maka informasi lahir 260 Ahmad bin Isa, terus 345 wafatnya, hijrahnya 317 yang tidak ada referensi manapun, rungkat dengan informasi ini. Tertolak mentah. Artinya, tidak mungkin terjadi Ubaidillah lahir di Basrah. Bagaimana lahir Ubaidillah di Basrah? Sementara Ahmad bin Isa sudah wafat. Ubaidillah lahir 295 Hijri. Itu loh. Jelas tidak? Jelas banget. Makanya kita harus meneliti sangat mendalam persoalan ini. Ini adalah demi bangsa dan negara dan tanah air kita dan sejarah leluhur bangsa kita. Ya, dari Sabang sampai Merauke. Ingat tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Mereka selalu bilang kalau nggak ada Mbak Alawi datang ke Indonesia kita sembah patung. Islam sudah ada di tahun sekitar abad 8 Masehi di Aceh. Ya, berarti 200 Hijri kurang lebih. Ya, sejaman dengan Said Muhammad Al-Bakir. Gitu loh. Nah, sekarang kita tanya, sejaman dengan Said Muhammad Al-Bakir maksudnya lebih tua. Said Muhammad Al-Bakir kan sebelumnya. Artinya masih abad kedua Hijri. Gitu loh. Maka oleh sebab itu, Islam dan ada cap. Ya, stempel sudah ada di masa itu. Stempel Kerajaan Aceh 876 kalau nggak salah. 876 bukan Hijri, bukan Masehi. Gitu loh. Maka oleh sebab itu, saudaraku dimanapun antum berada, tidak ada nilai kebencian dalam diri kita, tetapi nilai penelitian. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Jangan bela yang salah, belalah yang benar. Maka siapapun, bangsa manapun dari Sabang sampai Merauke, mulailah meneliti sejarah kalian, sejarah bangsa kalian. Aceh punya sejarah bangsa yang sangat kuat. Ya, maka Mbak Alawi di Aceh tidak punya derajat yang seperti di Jawa, biasa-biasa aja. Cuman baru ada muncul fanatisme kepada Habib itu semenjak munculnya FPI waktu habis apa namanya Aceh. Setelah tsunami. Sebelum tsunami itu orang nggak begitu sama Habib, biasa-biasa aja. Maka oleh sebab ini kita bukan ingin memecah belah sebagaimana mereka pahami. Justru mereka yang memecah belah dengan mengatakan keturunan Wali Songo nggak ada. Ya nak, darah kami mengalir darah Nabi. Kami yang keturunan Sultan yang dari Sayyid menjadi Teku, ya tidak pernah mengaku-ngaku keturunan Nabi. Maka oleh sebab itu, wahai bangsaku, marilah kita maju untuk ungkapkan kebenaran ini. Kita boleh berbeda dalam satu perspektif pandangan, tetapi kita harus sama dalam satu perspektif perjuangan. Ya, kita boleh berbeda organisasi, tapi kita satu dalam perjuangan. Jangan saling sikut-menyikut. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf Tuan Guru ya, saya ingin mengkolaborasi ya, tapi saya kurang pintar bahasa Sanskerta ya. Ingin menggabungkan pemahaman ya, antara tauhid dengan kejadian ini. Ini dalam istilah tauhid, ini sudah suluh hadis. Ya, artinya perjalanan yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan dalam perjalanan ini, bahwa pada tahun sekian nanti
akan muncul perkataan Nabi dulu. Akan datang fitnah sarra di akhir zaman. Apa fitnah sarra ini? Ya kan? Seorang lelaki yang mengatasnamakan aku, artinya keturunanku, padahal terus dia mengklaim atau mendeklarasikan bahwa dia bagian dari ahli baitku, padahal mereka bukan ahli baitku. Ini terjadi di akhir zaman. Betul. Ya. Dulu, semenjak beberapa tahun setelah Rasulullah, beberapa abad setelah Rasulullah wafat, itu sudah muncul orang-orang yang mengaku jadi nabi. Nikmat sekali ngaku jadi nabi. Dia bikin kerajaan di Mesir. Iya, nikmat sekali Ubaidillah Al-Mahdi ya. Nah, jadi nikmat sekali. Kenapa dipuji orang, disanjung, dapat kekuasaan. Sementara jurian asli dibunuh. Imam Zaid, saya punya jid, dibunuh. Disalib di Kufah. Ya. Imam Husain dipenggal akhirnya. Tidak menikmati sebagaimana nikmat-nikmat orang yang ngaku jurian Nabi. Iya tak? Hari ini orang yang ngaku jurian Nabi dapat apa gratis. Iya nggak? Dapat duit kaya raya. Iya kan? Dengan bermacam mode. Kami yang keturunan sultan, ya kan? Ujung-ujung bokeh zaman sekarang. Mohon maaf ini. Iya, tapi masih banyak juga keturunan sultan yang masih tajir ya kan. Ya Allah ya Rabb. Apalagi keturunan sultan Aceh terakhir namanya Sultan Daud Shah yang makamnya di pemakaman pahlawan Kalibata. Ini sampai hari ini keluarga mereka sangat kita nggak tahu bagaimana nasibnya. Jadi kembali ke laptop. Jadi fitnah sarra itu seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala pelihara nasab-nasab palsu. Nah, di zaman ini terakhir Allah akan bongkar nasab palsu ini ya, supaya dengan demikian al-imamul muntazar, imam yang kita nanti yaitu Imam Mahdi akan Allah lahirkan dengan mudah tanpa perselisihan di kemudian hari. Nah, kenapa? Ba'alawi juga mengklaim ya, bahwa Imam Mahdi itu muncul dari kalangan mereka. Sehingga mereka nggak boleh kawin dengan orang ahwal, kata istilahnya ahwal ya. Ahwal itu inlander kalau bahasa orang Belanda. Yahudi bilang goyim. Goyim. Nah, itu saya nggak paham bahasa Yahudi. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ketika takdir ini Allah mewujudkan, tidak ada siapapun yang bisa memperhentikannya. Ingat itu. Mereka berusaha menghentikan saya, coba dah. Ya. Berdirinya kita ini semua ini akan kudrat Allah nih. Loh, dulu berdiri nggak? Ada yang nggak protes nasab mereka dulu? Kiai Imad mengakui dulu dalam kitab Al-Zikratun Nahdiyahnya sebagai keturunan Nabi. Tapi Allah Subhanahu wa taala membukakan kasyaf ilmiah ya, bukan kasyaf batiniah. Kasyaf ilmiah kepada Kiai Imad, menemukan, membuat satu kajian, membuat satu ilmiah, menyatakan bahwa nasab mereka palsu. Siapa yang berani? Seperti orang Banten ini satu orang. Siapa yang berani? Wong kiai-kiai yang hari ini sudah ketahuan bahwa nasab palsu Ba'alawi gak berani bersuara kok. Masih membela juga ada. Bahkan yang sudah tahu masih membela kok. Masih putar-putar tak kemana ngalor ngidul. Ya kan? Ini adalah fitnah akhir zaman yang kita harus maju untuk melawannya dengan ilmiah, bukan dengan perang. Bukan dengan kekuatan, tetapi dengan kekuatan ilmu yang Allah berikan. Namun, kalau dengan ilmu yang Allah berikan kita masih dilakukan tindakan kekerasan, mempersekusi ulama kita, dan mengancam dan sebagainya macam, Allah akan berikan kekuatan baru yang kita tidak pernah tahu, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Ini adalah perjalanan hidup. Nasab palsu mesti terbongkar. Karena gini, Tuan Guru, perhatikanlah, kenapa nasab yang dipersoalkan Ba'alawi? Sementara sadah lain aman-aman aja. Contoh keluarga Al-Jailani aman aja. Di luar sana, keluarga Al-Idrisi aman aja. Keluarga daripada Ad-Dibaji, daripada Abu Bakar Syatta, Sayyid Abu Bakar Syatta, pengarah I'anah aman-aman aja, nggak ada yang gugat. Tapi kenapa Ba'alawi digugat?
Karena mereka ini memang palsu. Dari zaman dulu mereka tergugat. Sampai sekarang tergugat. Tergugat dan tergugat terus. Kalau nasab asli nggak bakal ada yang gugat. Begitu loh. Wallahu a'lam bishawab.